sertifikat hak pakai yang diterbitkan oleh penggugat perusahaan besar terbit di atas tanah kami. Saya ingin masalah di Kalimantan Barat, korban-korban mafia tanah mendapat keadilan. Jangan hak-hak kami yang peroleh dengan susah payah dirampas oleh perusahaan besar dengan alas hak yang sudah cacat secara prosedur. Selamat sore pemirsa, pada sore hari ini kita berjumpa dengan Kak Lili Santi yang datang dari Kalimantan Barat ke Jakarta untuk mendapatkan keadilan. Kak Lili, selamat sore. Apakah Kak Lili bisa menceritakan sebenarnya apa yang terjadi terhadap Kak Lili dan tanah Kak Lili di Kalimantan Barat? Selamat sore Pak, saya ini dari Pontianak. Saya ini menjadi korban mafia tanah di Kalimantan Barat. Dan saya sudah tidak mendapat keadilan di sana. Tanah saya yang terbit tahun 1997 itu dibeli oleh ayah saya tahun 2001. Dan kami sudah dapat ganti rugi untuk proyek jalan pemerintah tahun 2005. Tetapi sertifikat hak pakai yang diterbitkan oleh penggugat perusahaan besar terbit di atas tanah kami, dimenangkan oleh Hakim PT UN Pontianak. Itu sudah membalikkan fakta dan kami tidak mendapat keadilan. Untuk itu saya datang ke Jakarta untuk berjuang mendapat keadilan. Kak Lili, bisa dijelasin siapa yang disebutkan membuat sertifikat di atas tanah yang Kak Lili juga? Itu PT Bumi Indah Raya. Dan dia mengaku tanah di belakangnya itu tanah saya dan dia itu kan menimpa tanah saya. Rupanya di belakang tanah saya itu juga ada tanah BRU. Jadi dalam satu lahan dia punya dua sertifikat. Itulah saya sebagai masyarakat juga bingung. Kenapa dalam satu lahan masyarakat boleh mendapatkan dua alas hak, hak pakai dan hak milik? Itu. Terus adakah upaya hukum yang dilakukan Kak Lili dalam kasus ini? Kami sudah masuk ke dalam pengadilan PT UN Pontianak. Saya digugat dan saya kalah. Hakim sudah membalikkan fakta. Sertifikat saya yang terbit tahun 1997 dalam pertimbangan hakim dikatakan sertifikat saya terbit tahun 2015. Setelah itu? Ya, kami banding. Masih dalam proses banding. Tapi saya merasa itu tidak ada keadilan. Untuk itu saya datang ke Jakarta. Saya lagi memperjuangkan keadilan. Saya mohon perlindungan hukum kepada Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden sekarang lagi gencar-gencarnya kan dengan Menteri Agraria, dengan Satgas Mafia Tanah untuk memberantas mafia tanah. Dan saya minta keadilan dan perlindungan hukum. Apa yang Kak Lili harapkan dari pemerintah atau Presiden Jokowi terhadap kasus ini? Saya ingin masalah di Kalimantan Barat, korban-korban mafia tanah mendapat keadilan. Maksudnya ada banyak orang? Iya. Bisa diceritakan mungkin ada berapa banyak? Lumayan banyak Pak. Dan itu belum ada mendapat keadilan. Sudah kemana aja Kak Lili selama di Jakarta? Saya sudah ke KSP, ke staf presiden, sudah ke Menteri Agraria, saya sudah ke Bareskrim, dan respon dari semua pihak di Jakarta ini sangat baik. Gitu. Saya mengharap supaya masalah saya itu bisa selesaikan. Saya sebagai warga masyarakat kecil mendapat keadilan, mendapatkan hak atas apa yang saya miliki. Apa yang terdekat Kak Lili harapkan dari pemerintah? Saya memohon Bapak Presiden, kami rakyat kecil yang sudah memperoleh hak kami itu dengan hasil jeripayah, membeli dengan etikat baik dengan hasil uang jeripayah, itu tolong diperhatikan nasibnya, diperjuangkan hak-hak kami. Kami harus mendapat keadilan. Bagaimana hasil proses pengadilan yang terjadi dan apa yang Ibu harapkan? Saya sudah kalah di tingkat pertama.
dan saya sedang berjuang untuk mendapat keadilan di tingkat banding. Dan saya berharap hakim-hakim di pengadilan tingkat banding bisa bersikap adil kepada masyarakat kecil. Jangan hak-hak kami yang peroleh dengan susah payah dirampas oleh perusahaan besar dengan alas hak yang sudah cacat secara prosedur. Karena sertifikat itu terbit memakai surat ukur tahun 1976. Itu secara prosedur sudah cacat hukum. Sertifikat itu terbit, sertifikat hak pakai itu terbit, tidak pernah ada pengukuran. Kemarin ke Komisi Yudisial, apa hasilnya di Komisi Yudisial? Berkas-berkas kami sudah sampaikan. Bagaimana tanggapan Komisi Yudisial? Kami lagi berharap supaya ada tindak lanjutnya. Selain ke Komisi Yudisial, kemarin ke KSP, apa yang dijanjikan oleh KSP kepada Ibu? Mereka akan menelusurin dan mereka akan melihat hak-hak dari kami dan hak-hak dari penggugat. Dan kalau kami memang berhak, hak kami akan dikembalikan. Waktu ke Bareskrim, bagaimana? Apa yang terjadi? Di Bareskrim, karena objek sengketa itu nilainya sudah di atas standar harus lapor ke pusat, maka laporan kami, mungkin kasus kami ini akan ditindaklanjutin di Bareskrim Pusat. Waktu ke BPN kemarin ketemu nggak sama petugas BPN? Iya, ada, dan responnya sangat baik. Gimana, Bu? Semua permasalahan mereka pelajarin. Dan kalau ada hal-hal yang memang menyalahi prosedur, mereka akan tindak tegas. Kalau nantinya seandainya kakak dikalahkan lagi di tingkatan banding, kira-kira perjuangan apa lagi yang akan kakak lakukan? Saya tidak akan berhenti berjuang. Saya akan terus berjuang sampai dimanapun. Karena Presiden dan pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas mafia tanah. Saya akan berjuang, tidak akan menyerah saya. Dan saya sangat yakin saya akan mendapatkan hak saya kembali. Bisa dijelasin lokasi lahan milik Ibu ini ada di mana? Dan berapa luasannya? Luasnya sekitar 8.000. 8.000? Iya. 8.000. 8.000 meter persegi. Di letaknya di Jalan Mayor Alianyang. Terus Desa Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Bisa disebutin di pengadilan pada waktu itu putusannya, putusan yang mana, Bu? Putusan PT UN Pontianak tanggal 4 Maret tahun 2021. Kali ini silakan closing statementnya kepada masyarakat bisa disampaikan. Saya sangat berterima kasih atas responnya dan bantuan yang sudah diberikan oleh pihak-pihak yang terkait yang kami datangi. Itu baik dari Bareskrim, dari KSP, dari Kementerian Agraria. Dan saya sangat berharap masalah saya itu ditindaklanjuti dan hak saya itu dikembalikan. Oke, Kak Lili, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kami berharap perjuangan Kak Lili dan teman-teman bisa tercapai. Selamat sore, Kak. Terima kasih.